Drama kasus Lukas NMB ini benar-benar memusingkan pemerintah. Lukas NMB adalah gubernur Papua dari Partai Demokrat. Dia menjadi raja di Papua karena hubungannya yang sangat luas dengan tokoh Papua dan kebiasaannya bagi-bagi uang kepada ormas di sana, sehingga dia seperti punya benteng yang sulit sekali untuk ditembus. Lukas NMB juga memanfaatkan situasi militansi pendukungnya untuk mendukung dia supaya tidak ditangkap oleh polisi. Ketika ada isu KPK datang mau menjemput Lukas NMB, ribuan orang datang dari kabupaten-kabupaten di Papua ke Jayapura. Mereka bawa poster, "Save Lukas NMB," sambil membawa panah, ketapel, sampai bom ikan. Polisi saja sampai harus mengerahkan 2.000 pasukannya untuk menjaga supaya Jayapura tidak rusuh. Karena kalau Jayapura rusuh, potensi kerusuhan di seluruh Papua akan besar dan dimanfaatkan oleh KKB Papua untuk memainkan peran. Inilah yang harus dijaga karena keselamatan rakyat adalah yang utama. Lukas NMB sendiri setiap kali dipanggil KPK ke Jakarta itu selalu mengaku kalau dia sakit. Tapi jejaknya tidak menunjukkan kalau dia sedang sakit. Itu hanya trik Lukas NMB untuk mengulur waktu saja, sekaligus dia membangun benteng pertahanan yang lebih kuat lagi dengan memanfaatkan rakyat Papua sebagai martirnya. Bahkan waktu dipanggil KPK itu, Lukas NMB kabarnya tertangkap basah sedang berjudi di Singapura. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan menduga kalau Lukas NMB itu sering berjudi di 3 negara, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Di beberapa tempat perjudian internasional di 3 negara itu, Lukas NMB sudah masuk kategori Very Important Person atau VIP. Pusat Analisis Keuangan atau PPATK bahkan sudah memberikan pernyataan ada dugaan dana hampir 600 miliar rupiah dari kantong pribadi Lukas NMB yang mengalir ke tempat-tempat judi itu. Bahkan Lukas NMB diduga juga menggunakan rekening anaknya sendiri untuk melakukan transaksi dengan jumlah total transaksi itu sampai puluhan miliar rupiah. PPATK sendiri sudah memblokir rekening anaknya Lukas NMB senilai 71 miliar rupiah. Gila kan? Dan Lukas NMB akhirnya berhasil juga ditangkap oleh KPK dengan bantuan aparat hari ini sesudah dilakukan pendekatan kepada banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh politik dan agama di Papua. Cara persuasif ini penting karena kalau penangkapan Lukas NMB dilakukan secara agresif, bisa dipastikan Papua akan membara karena bentengnya Lukas NMB terlalu kuat. Sebagai catatan, Lukas NMB diduga kuat melakukan korupsi pembangunan infrastruktur, dana PON, sampai dugaan pencucian uang. Papua sebagai daerah otonomi khusus selama ini setiap tahun selalu mendapatkan dana otonomi khusus dan dana-dana lainnya senilai total puluhan triliun rupiah dari negara. Dana otonomi khusus ini digelontorkan besar-besaran untuk Papua untuk memajukan Papua yang selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal sejak masa rejimnya Soeharto. Diharapkan dengan dana otonomi khusus sebesar puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk Papua itu diperuntukkan untuk membangun infrastruktur, membangun rumah sakit dan pendidikan, juga untuk memperbaiki taraf hidup kesejahteraan rakyat Papua. Tapi sayangnya, Lukas NMB malah memanfaatkan situasi itu untuk menambah kekayaan dirinya dengan mengorbankan ratusan ribu rakyat Papua yang masih tetap terbelakang dan jauh dari sejahtera. Bisa dibilang, Lukas NMB lah yang sekarang bertanggung jawab terhadap ketertinggalan Papua karena negara sudah memberikan banyak hal untuk memajukan Papua. Lukas NMB
sebagai putra Papua sebenarnya adalah pengkhianat buat rakyatnya sendiri. Dia menari-nari di atas penderitaan rakyatnya dan menjual kesengsaraan di wilayahnya untuk menggendutkan rekeningnya pribadi dan memuaskan nafsunya berjudi, di mana dia diperlakukan seperti raja di kasino-kasino itu. Dan orang seperti Lukas NMB, kalau semua bukti-bukti itu didapatkan, layak dihukum mati sebagai contoh pejabat negara yang berkhianat terhadap rakyatnya. Setuju? Mari kita seruput kopinya.